Perkenalkan, aku Samuel. Di video pertama ini, aku akan membahas sesuatu yang mengubah cara kita mengeluarkan uang. Eits. Di video ini, aku tidak lagi membahas cara mengeluarkan uang secara tunai, melainkan si kotak kecil hitam putih, yaitu kris. Halo semuanya, pasti sering banget kan lihat kotak kecil hitam putih ini di kasir? Kayaknya di mana-mana ada ya, dari mulai warung pinggir jalan sampai di mal-mal yang paling mewah. Kotak itu pasti selalu ada. Yap, betul sekali, itu adalah kris. Hari ini kita bakal mengupas tuntas bagaimana sebuah kode sesimpel itu bisa mengubah total cara kita bertransaksi di Indonesia. Buat memahami seberapa pentingnya kris, coba deh kita flashback sedikit ke zaman sebelum ada kris. Dulu bayar pakai digital tuh agak-agak ribet. Masih inget gak sih momen pas di kasir yang di depannya itu ada banyak sekali stiker QR kode yang berbeda-beda. Mau bayar pakai dompet digital A, tokonya cuma terima dompet digital B. Bikin pusing pembeli dan nyusahin banget buat penjualnya gak sih? Nah, sebagai konsumen, kita harus punya banyak banget aplikasi pembayaran. Sementara, pedagang pusing ngurusin sistem yang berbeda-beda. Intinya, sistem acak-acakan, kepisah-pisah, dan gak efisien sama sekali. Melihat kekacauan ini, Bank Indonesia akhirnya turun tangan dan memperkenalkan sebuah solusi yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa besar. Solusinya adalah KRIS, yaitu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Melainkan bukan aplikasi ya. Anggap saja ini aturan main universal dari Bank Indonesia yang mewajibkan semua penyedia layanan pembayaran, baik bank maupun dompet digital, untuk membaca satu bahasa QR yang sama. Dulu, sistem pembayaran kita ini seperti pulau-pulau terpisah. Sekarang, semuanya menjadi satu ekosistem yang saling terhubung. Lalu, bagaimana sistem ini bekerja menyambungkan berbagai aplikasi tanpa masalah? Nah, kuncinya ini ada pada konsep interoperabilitas. Gampangnya gini, tidak peduli lagi aplikasi apa yang kamu pakai untuk bayar, atau kode QR apa yang dipajang oleh merchant, semuanya pasti bisa terhubung. Contohnya, kamu pengguna BCA Mobile, tapi warung langgananmu hanya memajang stiker QR dari ShopeePay. Nah, dengan kris ini, kamu bisa langsung scan dan pembayaran pun langsung deh beres. Makanya itu, kris adalah jembatan universalnya. Biar semuanya aman dan nyaman, setiap satu kali transaksi pakai kris juga ada batas maksimalnya loh, yaitu 10 juta rupiah. Dengan standar baru yang keren ini, siapa sih yang sebenarnya diuntungin? Jawabannya adalah semuanya. Buat kita sebagai pembeli, bayar jadi cepat dan praktis. Karena satu aplikasi saja cukup buat bayar di mana saja. Untuk para pedagang, transaksi langsung tercatat otomatis, nggak perlu pusing lagi mikir kembalian, aman dari risiko uang palsu, dan yang paling penting bisa menambahkan penjualan. Nah, kris itu sebenarnya punya dua jenis utama loh. Yang pertama, ada kris statis, yaitu stiker yang sering kita lihat ditempel di warung-warung, yang selalu kita scan, terus masukin sendiri deh nominalnya. Yang kedua ada kris dinamis, yaitu kris yang biasanya muncul di layar mesin kasir. Biasanya sering banget terjadi di supermarket. Nominalnya udah langsung keluar pas kita mau bayar. Jadi, lebih praktis buat bisnis yang transaksinya banyak. Tapi, ceritanya nggak selesai di situ saja teman-teman. Kris ini ternyata nggak cuma buat bayar-bayar doang, melainkan standar ini terus berkembang dan berevolusi. Kemampuannya sekarang udah jauh lebih luas lagi, sampai ke layanan perbankan dasar melalui fitur bernama Kris Tuntas. Tuntas itu singkatan dari tarik tunai, transfer, dan setor tunai. Coba kamu bayangin, kamu bisa melakukan itu semua tanpa perlu ke ATM. Cukup modal scan QR kode di agen terdekat, atau bahkan di mesin ATM. Keren banget kan? Ini benar-benar yang disebut adalah terobosan. Yang bikin Tuntas makin powerful merupakan biayanya yang super terjangkau. Contohnya nih, buat tarik tunai biasanya cuma sekitar 6.500. Ini ngebantu banget kan untuk mewujudkan inklusi keuangan.
Apalagi buat teman-teman kita yang tinggalnya jauh dari bank. Dan ambisinya lagi, Kris nggak cuma di Indonesia saja loh. Jaringan ini sekarang sudah mulai go internasional lewat yang namanya Kris Lintas Negara atau Cross Border. Saat ini, Kris antar negara sudah bisa digunakan di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan yang paling baru adalah Korea Selatan. Untuk negara Korea Selatan ini baru diresmikan kemarin pada tanggal 1 April 2026. Sekarang udah nggak perlu ribet lagi deh buat nukerin uang sebanyak-banyaknya. Bikin traveling dan belanja di luar negeri jadi gampang banget. Teman-teman pasti bertanya kan, bagaimana sih cara pakainya saat di luar negeri? Jawabannya gampang banget. Tinggal buka aplikasi pembayaran yang biasa kamu gunakan di Indonesia, pilih scan QR, dan arahkan ke kode di toko tersebut, lalu masukkan total belanjaan kamu, nanti nominalnya langsung muncul dalam keadaan rupiah. Tinggal konfirmasi masukkan PIN, dan sudah selesai, beres. Aplikasi akan secara otomatis mengonversinya ke dalam rupiah sesuai kurs saat itu. Nah, seperti yang dibilang sama Bank Indonesia sendiri, Kris itu bukan sekedar bikin kita gampang bayar, tetapi ini adalah alat strategis yang tujuannya untuk mendorong inklusi keuangan dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pembayaran global. Kalau kita lihat dari perjalanannya, Kris berawal dari solusi simple untuk menyatukan sistem pembayaran yang berantakan. Sekarang, dia sudah jadi platform buat layanan perbankan, bahkan buat transaksi internasional. Ini bikin kita jadi mikir ya, setelah berhasil nyatuin semua ini, kira-kira apa lagi ya yang bakal disatukan sama kekuatan kotak hitam putih ini di masa depan? Nah, segitu aja atas pembahasan yang aku berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dadah semuanya.